Kiranya pantas kalau kita menyegarkan ingatan kita tentang sosok yang mulia ini. Sosok yang tidak habis dimensi kehidupannya ditulis oleh sebanyak-banyaknya cendekiawan dalam setiap masa. Sosok yang hidupnya itu seperti berlian. Setiap kali kita pandang, dia memancarkan cahaya yang berbeda. Masyarul muslimin rahimakumullah, satu sisi yang ingin saya sampaikan menjadi bahan renungan bagi kita semua adalah apa yang dicatat oleh sejarah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu kemudian memulai membangun satu peradaban baru. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan semua hal. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengurus setiap urusan. Yang dilakukan oleh Rasul adalah fokus pada 4 hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون أوصيكم وإياي بتقوى الله fa inna taqwa madarus sa'adah fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, Sayyidul Ayyam, Al-Khatib mengajak kita semua yang hadir di Masjid Nurul Huda ini untuk terus menerus menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang semata-mata dengan sebab nikmat dan karunia itulah maka kita dapat melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba Allah. Dalam ungkapan ulama disampaikan, manatul barakah asyukru 'alan nikmah. Bahwa poros dari keberkahan hidup adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mampu mensyukuri segala karunia Allah, maka akan bertambah keberkahannya dan kemanfaatannya untuk kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal khutbah ini perkenankan saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada saudara-saudaraku semuanya tanpa kecuali untuk kemudian juga disampaikan kepada seluruh handai taulan, seluruh keluarga, seluruh sahabat, dan siapapun saudara-saudara kita umat Islam yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Saya wasiatkan diri saya dan Anda semua dengan wasiat yang disebutkan oleh para ulama sebagai wasiatul awwalina wal akhirin, yaitu wasiat yang berlaku untuk seluruh generasi, yang berlaku universal untuk seluruh umat manusia. Itulah wasiatut taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida." Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, yaitu umat para nabi dan rasul sebelum datangnya nabi yang mulia, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kalian wahai umat Muhammad, kepada saya, kepada Anda dan kepada kita semua, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau kalian kufur terhadap tuntunan takwa ini, memilih untuk menjalani hidup sesuai dengan hawa nafsu belaka, tidak peduli halal dan haram, tidak peduli tuntunan Allah, tidak peduli tentang apa-apa yang diwasiatkan dan diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya milik Allah lah semua yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi. Allah Maha Kaya serta Maha Terpuji. Ayat ini kata para ulama mengingatkan bahwa kalau kita bertakwa, kemanfaatan takwa itu tidak kembali kepada Allah. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Karena Allah tidak peduli, tidak perlu kepada seluruh kebaikan yang kita hadirkan dalam kehidupan. Allah Maha Kaya. Kalau diibaratkan kata para ulama, seluruh manusia yang ada di bumi ini ramai-ramai bermaksiat, tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan Allah. Sebaliknya, kalau kita beramai-ramai melaksanakan ketaatan, itu juga tidak menambah sedikit pun dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu manfaatnya kembali bagi kita, baik dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat kelak. Sebaliknya, meninggalkan tuntunan takwa juga akan membawa kepada kemudaratan, baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berdialog dengan Sayyidina Ubay ibn Ka'ab. Mat taqwa ya Ubay. Apa itu takwa wahai sahabatku, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Ubay bin Ka'ab kemudian bertanya kepada Umar, hal salakta tariqan dza syaukin ya Umar? Apakah kamu pernah melewati jalan yang penuh dengan onak, penuh dengan duri? Kata Umar, na'am, pernah. Kata Ubay, famadza fa'alta? Apa yang kamu lakukan ketika menempuh jalan yang seperti itu? Kata Sayyidina Umar, hazartu wa tasyammartu. Saya melewati jalan itu dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh konsentrasi. Kata Sayyidina Ubay, fadzaka taqwa ya Umar. Itulah hakikat dari takwa wahai Umar, menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian. Hati-hati bersikap, berucap, apalagi bertindak. Lebih-lebih ma'asyiral muslimin, dalam masa-masa kita saat ini, betapa banyak kita saksikan satu ucapan bisa menghadirkan demikian banyak kemudaratan. Tidak hanya bagi orang yang berucap, juga bagi orang lain yang tidak ada hubungannya dengan orang yang berbicara itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah kali ini saya ingin sedikit mengajak saudara-saudaraku pada bulan Maulid Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bulan Rabiul Awal. Kiranya pantas kalau kita menyegarkan ingatan kita tentang sosok yang mulia ini. Sosok yang tidak habis dimensi kehidupannya ditulis oleh sebanyak-banyaknya cendekiawan dalam setiap masa. Sosok yang hidupnya itu seperti berlian. Setiap kali kita pandang, dia memancarkan cahaya yang berbeda. Masyiral muslimin rahimakumullah, satu sisi yang ingin saya sampaikan menjadi bahan renungan bagi kita semua adalah apa yang dicatat oleh sejarah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu kemudian memulai membangun satu peradaban baru. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan semua hal. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengurus setiap urusan. Yang dilakukan oleh Rasul adalah fokus pada 4 hal. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun masjid sebagai penanda bahwa yang akan dibangun ini adalah peradaban di atas bumi yang terinspirasi oleh nilai-nilai ilahi. Yang dibangun ini tidaklah sekedar bagaimana membangun gedung-gedung dan sarana-sarana fisik, tapi yang dibangun ini adalah sesuatu yang di dalamnya itu difondasikan dengan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun pasar untuk menunjukkan bahwa agama yang beliau bawa adalah agama yang menghadirkan kebaikan, tidak hanya keselamatan di akhirat, tapi juga kemakmuran dan kemajuan di dunia.
Islam adalah agama yang secara singkat digambarkan oleh para ulama tercermin pada ayat 201 dari suratul Baqarah. Doa yang sering disebut dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, Rabb kami, berikanlah kami di dunia kebaikan dan berikanlah kami di akhirat kebaikan, serta lindungilah kami dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansor. Yang beda sukunya, yang beda kulturnya, yang beda budayanya dipersatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu ikatan yang sangat kokoh yang disebut dengan al-mu'akhad. Tidak sekedar dipersahabatkan, tidak sekedar didekatkan, tapi dipersaudarakan. Ada 70 orang muhajirin dipersaudarakan dengan 70 orang ansor. Satu sama lain saling bahu-membahu dalam kebaikan. Satu sama lain saling mengisi di dalam membangun masyarakat Madinah pada waktu itu. Yang ketiga, yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi yang mulia membangun kesepakatan dengan seluruh elemen yang ada di Madinah pada waktu itu. Sejarah mencatat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada masa awal ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah itu ada 10.000 orang. 1.500 diantaranya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang merupakan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya 8.500 orang adalah orang-orang non-muslim. 4.000 diantaranya adalah orang-orang Yahudi dan 4.500 sisanya adalah orang-orang Arab yang belum masuk ke dalam Islam pada waktu itu. Kita bisa bayangkan ma'asyiral muslimin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memimpin satu kelompok yang kalau dalam istilah kita minoritas. Jumlahnya tidak banyak dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipercaya untuk menjadi pemimpin di tempat itu. Maka ini adalah satu pelajaran bagi kita para jemaah yang dirahmati Allah, bahwa integritas, bahwa kompetensi, bahwa rekam jejak itu sangat penting di dalam menata kehidupan kita. Seseorang yang berasal dari kelompok biasa-biasa saja, itu bisa saja menjadi pemimpin di suatu tempat apabila dia memang memiliki integritas yang telah teruji. Dan itulah yang telah dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 hal ini dilakukan oleh Rasul sehingga kata para ulama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu dari kunci kesuksesan dakwah Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau fokus di dalam melaksanakan agenda penting untuk membangun umat pada saat itu. Fokus dalam waktu hanya 10 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa merubah kultur Arab yang penuh dengan konflik menjadi kultur yang penuh dengan kedamaian. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama menyampaikan bahwa kunci dari kesuksesan dakwah ketika Rasul datang ke Madinah adalah membangun kolaborasi positif antar seluruh elemen yang ada pada waktu itu. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, hampir tidak ada perintah Allah yang ditujukan kepada orang per orang. Hampir semua perintah Allah itu ditujukan dalam bentuk kolektif. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman sekalian. Atau dalam bentuk yang lebih umum, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Tidak disebut orang per orang, tidak disebut dalam bentuk tunggal, tetapi disebut dalam bentuk plural untuk mencakup semua yang ada pada saat itu. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai semangat at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan itulah yang menjadi salah satu energi sehingga Madinah pada saat itu berubah dari desa yang kecil di tengah oase pohon-pohon korma, kebun-kebun korma yang hampir-hampir tidak dikenal oleh banyak orang, kemudian berubah dalam waktu singkat menjadi tempat yang didambakan,
yang bahkan orang bersedia untuk menempuh ribuan kilo untuk datang ke tempat itu mendapatkan oase kedamaian di tengah-tengah konflik yang ada. Dalam sebuah catatan disampaikan bahwa seorang yang berkelana panjang sekali, disebutkan dalam sebuah riwayat namanya adalah Salman Al-Farisi. Dia datang ke Madinah setelah berkelana banyak tempat mencari kebenaran. Kata Sayyidina Salman dalam sebuah riwayat, belum sampai saya masuk ke Madinah, baru sampai di pintu kota Madinah, saya sudah menghirup hawa yang berbeda dengan apa yang saya rasakan di tempat-tempat yang lain. Belum sampai berjumpa Rasul, dia sudah merasakan hawa kedamaian. Dia sudah merasakan aura positif yang disebarkan oleh Madinah. Maka tak heran kalau kemudian Madinah dikenal dengan kota Al-Munawwarah, yaitu yang memancarkan cahaya ke seluruh penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kata para ulama, Rasulullah SAW sukses dalam berdakwah karena beliau tidak pernah mengabaikan satu potensi sekecil apapun yang ada di Madinah pada waktu itu. Kalau kita baca di dalam hadis-hadis Rasul, ma'asyiral muslimin, tidak pernah ada satu ungkapan Rasulullah SAW yang menyebut seorang sahabatnya secara eksplisit dalam konotasi negatif. Tidak pernah ada Rasulullah SAW menyebut nama seseorang di atas podium dalam konteks yang tidak baik. Rasulullah SAW kalau melihat ada sesuatu yang tidak baik, dia tidak menyebut langsung kepada individu yang melakukan itu. Tapi Rasul menyebut perbuatannya. Dalam konteks perbuatan itu bisa menghadirkan kemudaratan untuk orang lain. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua sahabat, mulai dari kibarus sahabah seperti Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat utama, bahkan sampai sigharus sahabah, yaitu orang-orang awam yang ada di Madinah pada waktu itu, mereka semua merasa diperankan oleh Rasulullah SAW. Rasul SAW memuji setiap elemen yang ada di Madinah pada waktu itu dan mengajak mereka bersama-sama untuk memajukan kota Madinah. Ini kata para ulama adalah apa yang dituju oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Tidak ada kebaikan sekecil apapun yang tidak menghadirkan kemaslahatan. Tidak ada satu perbuatan baik sekecil apapun oleh siapapun yang akan sia-sia. Itu semua akan tertanam dalam kehidupan dan akan berkontribusi untuk menghadirkan masyarakat yang lebih baik dan masyarakat yang lebih kuat. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita dalam kehidupan, saya, Anda, kita semua, dalam lingkup pribadi yang terkecil, di keluarga kita mengapresiasi apa-apa yang dilakukan oleh, kalau kita sebagai suami, istri kita, anak-anak kita, sekecil apapun, hindarkan diri kita dari memproduksi kata-kata yang tidak baik, yang mematahkan semangat, yang merusak kehormatan, siapapun itu, lebih-lebih orang yang ada di dekat orang-orang yang ada di dekat kita, lebih-lebih keluarga kita. Di kampus juga kita tumbuhkan aura yang positif. Kita produksi hal-hal yang baik, baik dalam ucapan, perbuatan. Mari kita saling mengencourage, mengajak kepada kebaikan. Karena memang itulah semangat yang dibawa oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyimpulkan ma'asyiral muslimin sebagai catatan terakhir, bahwa masyarakat Madinah itu bukanlah masyarakat yang tidak ada orang yang berbuat tidak baik di situ. Ada. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Ada. Bahkan orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan, ada yang berniat jahat juga ada, yang berbuat maksiat juga ada. Tapi masyarakat Madinah itu adalah masyarakat di mana kebaikan menjadi mainstream kehidupan. Arti menjadi mainstream kehidupan bahwa perbuatan baik itulah yang menjadi semangat semua. Ada keburukan, kejahatan, tapi dia di pinggir-pinggir.
Dia tidaklah menjadi semangat atau tidak menjadi sesuatu yang dikonsumsi umum, tidak menjadi sesuatu yang dominan di tengah masyarakat. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang dominan padanya kebaikan. Hal ini perlu untuk kita ingat agar ma'asyiral muslimin kita tidak cepat patah arang ketika menyaksikan situasi yang ada di sekitar kita. Keadaan masyarakat yang mungkin belum ideal menurut kita. Masyarakat Madinah juga bukan masyarakat yang semuanya orang suci. Bukan masyarakat yang tidak ada kejahatan. Tapi sekali lagi, masyarakat Madinah adalah masyarakat di mana kebaikan tumbuh subur di dalamnya. Mari saya mengajak kita semua yang hadir, kita tumbuh suburkan kebaikan itu. Dalam konteks individu kita maupun dalam konteks sosial kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua di dalam menjadi salah satu bahan renungan kita, menyegarkan ingatan kita tentang perjalanan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal mawa'idz syafiyah kalamu man la tahfa 'alal khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul basir. Fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Beristighfarlah di antara dua khutbah, karena di antara dua khutbah itu adalah sa'atul ijabah. Alhamdulillah wa kafa wassalamun ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi uli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala syafi'il ummah kashifil ghummah nasihil kafah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala mu'alliman wa mursyida. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'il arba'ah sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sittatil baqiyati minal 'asharatil mubashsyirin bil jannah wa 'an ahli Badrin wa 'an ahli bai'atir ridwan wa 'anil muhajirin wal ansar wa 'an baqiyatis sahabati wa 'anit tabi'in wa 'an tabi'it tabi'in wa 'anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih baladana Indonesia waj'alhu baladan aminan mutmainnan rahiyan mahmiyan mahfuzan minal balaya wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ihfaz sa'ira bil buldanil muslimin. Allahumma ansuril mustad'afina min ikhwanina fi Falastin wa fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.